Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita yang berjudul Vigilante. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk. Cerita dimulai saat seorang bocah bernama Kim Ji-young menghadiri acara persidangan yang akan menghukum si tersangka yang sudah membunuh ibunya. Namun anehnya, hakim justru menjatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara dengan alasan si tersangka tidak sengaja membunuh korban karena sedang mabuk. Terlebih lagi, dia sudah mencoba berniat baik dengan meminta maaf kepada keluarga korban. Mendengar hal itu, Kim jelas sangat marah karena faktanya si tersangka sengaja membunuh ibunya di depan matanya sendiri. Namun meski begitu, dia hanya bisa pasrah menerima keputusan konyol yang diberikan oleh hakim. Singkat cerita, 12 tahun kemudian, pria yang dulu membunuh ibunya Ji-young kini telah bebas berkeliaran. Namun bukannya tobat, dia malah kembali membuat ulah dengan memukuli supir bus gara-gara hal sepele. Saat akan pulang, ia rupanya diikuti oleh seorang pria yang ternyata adalah Kim Ji-young. Tanpa basa-basi busuk, ia pun langsung menghajarnya. Ji-young terlihat sangat murka karena keluarganya telah hancur oleh pria tersebut. Meskipun sudah meminta ampun, namun Ji-young tidak akan membiarkannya hidup, mengingat hukum di negeri Konoha sangat lemah. Setelah membalaskan dendam kematian sang ibu, ia kemudian pulang ke rumah. Keesokan harinya, Ji-young yang ternyata bersekolah di Akademi Kepolisian, ia pun diajar oleh Profesor Kim. Ji-young memiliki 2 orang sahabat dan mereka tinggal sekamar. Setiap akhir pekan, mereka sering pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu libur mereka. Di perjalanan pulang, Ji-young sering membantu seorang nenek yang kesusahan mendorong gerobaknya. Rupanya, si nenek selalu memberikan permen sebagai tanda terima kasih. Sesampainya di rumah, ia melihat sebuah berita mengenai 2 orang pelaku yang sudah menyerang pemilik kedai. Meskipun pelakunya sempat ditangkap, namun pengadilan memutuskan kalau mereka tidak bersalah. Padahal sudah sangat jelas korban mengalami luka berat hingga membutuhkan waktu selama 5 bulan untuk bisa pulih. Ji-young yang sudah muak dengan hukum di negerinya, ia pun pergi ke kedai milik si korban. Nah, kebetulan saat itu mereka kembali datang untuk balas dendam karena pihak korban sudah melapor ke polisi. Saat mereka akan mengacak-ngacak tempat tersebut, Ji-young seketika langsung menghajar mereka. Keesokan harinya, Ji-young kembali melihat berita tentang kejahatan. Kali ini pelakunya adalah seorang dokter yang melecehkan pasiennya sendiri. Bahkan dokter itu sengaja merekam perbuatannya untuk disebarluaskan. Ji-young kembali dibuat geram karena dia hanya dihukum selama 6 bulan. Lebih parahnya lagi, izin prakteknya tidak dicabut sehingga dia masih menjadi seorang dokter. Ji-young yang ingin menghukum pria itu dengan caranya sendiri, kemudian mendatangi tempat prakteknya. Tanpa basa-basi, ia langsung menghajar si dokter saat akan kembali melakukan pelecehan. Sebelum pergi, ia pun memberikan peringatan dan menyuruh agar berhenti menjadi dokter. Kemudian scene berpindah ke stasiun televisi berita. Di sana terlihat seorang produser bernama Ibu Choi. Ibu Choi lalu memberitahu kalau dia memiliki sebuah berita yang ia yakini akan viral. Berita itu mengenai 2 orang pelaku yang sudah dibebaskan. Namun seseorang telah menghukum mereka dengan kekerasan. Awalnya ia tidak akan menyiarkan berita tersebut karena dianggap kejahatan biasa.
Namun, publik menginginkan pahlawan gelap seperti orang ini, karena hukum tidak dapat melindungi warga negara dengan baik. Akhirnya, ia pun setuju menyiarkan berita tersebut sehingga Ibu Choi akan memberikan judul Vigilante. Artinya, seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Jiong dan kedua temannya melihat sebuah berita tentang pengakuan si dokter yang sudah dihajar oleh seseorang. Parahnya, ia bahkan tidak mengakui kejahatan yang sudah ia perbuat. Berikutnya adalah korban serangan mendadak si pemilik kedai. Meskipun wanita ini tidak tahu apakah vigilante membantunya atau hanya berkelahi, namun dia sangat berterima kasih karena vigilante sudah menolongnya. Di sini, Jiong merasa tidak percaya jika aksinya kemarin sampai masuk berita. Keesokan harinya, Pak Lee diberitahu oleh karyawannya bahwa siaran kemarin sukses besar. Dan semua ini berkat Ibu Choi. Dalam kasus ini, insidennya hanya terjadi di akhir pekan. Jadi, ia meminta yang lain untuk jangan khawatir karena dia akan membuat kembali berita mengenai vigilante. Di sisi lain, terlihat seorang pria yang meminta maaf kepada keluarga korban yang sudah ia bunuh. Diketahui, pria itu tidak sengaja menabrak anggota keluarga si wanita saat dalam keadaan mabuk. Meskipun dia sangat menyesal, namun pihak korban enggan memberikan maaf. Jiong yang ternyata ada di sana, ia pun mengurungkan niatnya untuk menghukum pria tersebut karena dia sudah mengakui kesalahannya. Ibu Choi yang masih belum juga mendapatkan berita vigilante kemudian memberikan saran agar mereka mengungkapkan identitas pelaku kasus pelecehan. Nama kasusnya adalah Siun, dinamai menurut nama korban bukan pelakunya. Jadi kenapa mereka harus menutupi kejahatan yang dilakukan oleh pria tersebut? Padahal mereka mempunyai akses untuk mengungkap identitas pelaku. Jika mereka menyiarkan berita itu, ia menjamin vigilante akan mengambil umpannya, sehingga mereka bisa kembali membuat berita. Setelah menerima saran tersebut, mereka kemudian menyiarkan berita tentang kasus pelecehan pada tahun 2015. Untuk pertama kalinya, media televisi mengungkap identitas wajah pelaku. Karena mereka sudah muak dengan yang namanya hak asasi manusia yang melindungi penjahat. Pria yang bernama Jongsu dengan tega melecehkan seorang murid di taman bermain. Ia hanya dihukum 7 tahun penjara dengan alasan adanya kegilaan sementara. Namun sekarang dia sudah dibebaskan beberapa hari yang lalu. Setelah adanya berita tersebut, orang-orang langsung berdemo di depan rumah pelaku. Namun Jongsu yang ada di dalam, ia pun menanggapinya dengan santai. Malamnya, Ibu Choi yang masih menunggu di sana, ia pun melihat pelaku yang keluar menggunakan mobil. Dengan cepat, ia segera mengikuti pelaku yang ternyata tengah menuju ke pelabuhan. Namun sesampainya di sana, Ibu Choi kehilangan jejak karena mobil yang digunakan oleh pelaku sama dengan mobil para pekerja di sana. Keesokan harinya, pihak kepolisian mendapat kabar bahwa Jongsu telah kabur ke luar negeri melalui pelabuhan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, ia menyuruh kedua anggotanya untuk berjaga di rumah korban. Di waktu yang sama, Ibu Choi melarang timnya untuk jangan merekam saat polisi menangkap pelaku. Karena yang ingin publik lihat yaitu video vigilante saat menghukum para penjahat. Malamnya, pihak polisi mendapat kabar bahwa Jongsu sudah membuang gelang kakinya di laut, sehingga polisi akan kesulitan mencari pelaku. Sementara itu, salah satu polisi yang tengah berjaga di depan rumah korban kemudian diminta pergi ke pelabuhan. Saat itu, ia mencurigai seorang kurir karena memakai helm tertutup. Namun setelah dibuka, ternyata dia memang kurir. Saat kurir itu akan mengantar makanan, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Sementara itu, Ibu Choi yang menyadari jika pelakunya tengah menuju ke rumah korban, ia pun mengajak rekannya untuk pergi ke sana.
Ternyata orang yang tadi menyerang si kurir adalah Jongsu. Ia lalu menyamar menjadi kurir dengan berpura-pura mengantar makanan. Meskipun polisi ini sempat melawan, namun dia berhasil dilumpuhkan. Saat si korban keluar, Jongsu segera menariknya. Walaupun sempat kabur, namun dia berhasil mengejar si korban hingga terpojok. Dengan rasa tidak berdosa, ia justru menyalahkan si korban karena kini semua orang mengetahui identitasnya. Saat iblis ini akan membunuhnya, Jiong tiba-tiba datang menolong si korban. Setelah dibuat tidak berdaya, ia menyuruh untuk menulis surat permintaan maaf dengan tulus. Setelah kejadian itu, Ibu Choi akhirnya datang. Kemudian ia mengaku sebagai penghuni apartemen sehingga bisa masuk. Di sana mereka dibuat terkejut melihat pelaku yang sudah mati. Ditambah lagi terdapat tulisan permintaan maaf yang ada di tembok. Terdapat banyak kekosongan di dalam hukum. Hukum sering terlalu ringan kepada penjahat, dan sekarang Jiong akan mengisi kekosongan itu dengan terus menjadi vigilante. Karena inilah yang dinamakan keadilan. Keesokan harinya, berita tentang kematian Jongsu akhirnya menjadi viral. Banyak orang menduga bahwa yang telah menolong si korban adalah vigilante. Sementara itu, pihak kepolisian dibuat pusing karena mereka tidak menemukan jejak pelaku di semua CCTV. Untuk sekarang, mereka akan mencari keberadaan vigilante yang dianggap penjahat. Kalau saja yang membunuh pelaku adalah polisi, mungkin akan mendapat penghargaan. Namun berbeda halnya dengan warga sipil. Contohnya, korban yang mencoba membela diri dengan membunuh pelaku akan dianggap sebagai penjahat. Dan pastinya hukuman berat akan menanti. Di waktu yang sama, Profesor Kim yang akan pergi ke TKP kemudian meminta Jiong dan rekannya untuk mencari tahu siapa vigilante sebenarnya. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba datang seorang gadis yang mendukung vigilante. Selain itu, ia juga bertanya kenapa vigilante dianggap penjahat oleh polisi. Padahal dia sudah membantu masyarakat untuk menghukum orang-orang yang kebal hukum. Akan tetapi, pihak kepolisian tidak peduli dan mengusir gadis tersebut. Di sisi lain, rupanya Ibu Choi akan kembali mengungkap identitas pelaku supaya vigilante terpancing untuk muncul. Dan acara mereka bisa terus mendapatkan rating. Oke. Saat itu juga ia mengungkap identitas pelaku yang mendapat hukuman tidak setimpal, yang mana ketiga orang ini sudah bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Setelah melihat berita tersebut, Jiong mencoba mencari informasi salah satu pelaku. Dan targetnya kali ini adalah seorang pria bernama Sodoyup. Diketahui dia sudah membunuh satu keluarga, terdiri dari seorang ibu dan kedua anaknya yang masih kecil. Setelah membunuh mereka, ia sempat pergi ke tempat hiburan malam dan berpesta di sana. Namun setelah tertangkap, pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dengan alasan tidak terbukti membunuh. Hukuman macam apa itu? Setelah menemukan lokasi tersebut, ia lalu mengajak kedua rekannya pergi ke tempat hiburan malam. Sesampainya di sana, Jiong akhirnya menemukan Sodoyup. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung mengajaknya minum. Kemudian Jiong mencoba menguping pembicaraan mereka. Doyup sempat mengaku kepada polisi bahwa bukan dia pembunuhnya, melainkan satu temannya yang masih remaja. Jadi mereka tidak akan dihukum berat karena masih di bawah umur. Sementara dia hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara akibat melakukan tindak kekerasan. Tak lama kemudian, wanita itu mengajaknya ke ruangan lain. Ia menyadari jika dari tadi Jiong selalu melihat ke arah Sodoyup. Jiong beralasan kalau dia hanya penasaran apakah dia yang masuk berita. Namun wanita ini malah menunjukkan narkoba yang ia beli dari Sodoyup.
Setelah memakainya, ia langsung mencium Kim Ji-young, sehingga ia pun dibuat nge-fly yang membuat rencananya berantakan. Keesokan harinya, Ji-young kembali menggali informasi tentang So Do-yup. Di sanalah Ji-young menemukan akun media sosial milik si korban. Selain itu, ia juga mencari tahu tentang narkoba yang dijual oleh So Do-yup, di mana transaksinya hanya bisa dilakukan secara tunai. Malam itu juga, Ji-young mulai mengikutinya, hingga akhirnya ia berhasil menemukan lokasi tempat di mana Do-yup menyembunyikan narkoba. Kemudian, Ji-young memberikan peringatan dengan menyuruhnya untuk menghubungi nomor yang sudah ia tulis. Do-yup yang ketakutan kemudian meminta rekannya untuk menghubungi nomor tersebut. Dan ternyata nomor yang diberikan Ji-young adalah nomor BNN. Meskipun situasinya sedang tidak aman, namun dia tetap bertransaksi dengan salah satu bandar. Saat kembali ke tempat persembunyian, ia pun terkejut karena pintunya terbuka. Ditambah lagi, barang yang ia simpan sudah nggak ada. Nah, ternyata orang yang mengambil barang tersebut adalah vigilante. Ji-young lalu membakar barang tersebut yang membuatnya sangat marah. Setelah dibuat tidak berdaya, Ji-young lalu mengambil ponselnya dan menunjukkan akun media sosial milik si korban. Setelah disuruh meminta maaf, Ji-young langsung menghabisinya. Keesokan harinya, pihak kepolisian datang ke TKP karena Ji-young sengaja menyalakan GPS di HP-nya So Do-yup. Hari itu, pihak kepolisian mulai bertindak untuk menangkap vigilante yang dianggap sudah mengganggu ketertiban umum. Tentu saja, tindakan yang diambil oleh polisi membuat masyarakat geram, karena mereka sangat mendukung apa yang dilakukan sang vigilante. Akibat kejadian itu, banyak dari kriminal yang menyerahkan diri ke polisi. Bahkan para tahanan menolak dibebaskan karena takut dengan vigilante. Artinya tingkat kejahatan sudah menurun dan itu semua berkat vigilante. Sementara itu, Ibu Choi mendapat kejutan dari para pegawai karena sudah berhasil membuat rating TV menjadi naik. Akan tetapi, dia tidak menyukai kejutan itu dan menyuruh mereka untuk mencari informasi tentang vigilante. Di sisi lain, pihak polisi akan menurunkan unit regional untuk memburu vigilante, yang mana ketuanya itu dikenal sebagai monster. Malamnya, ketua regional yang bernama Jo-hun mulai mencari tahu tentang vigilante dengan bertanya kepada rekannya Do-yup. Namun karena dia menolak bekerja sama, Jo-hun akhirnya memberikan pelajaran. Setelah diancam akan dilempar, ia akhirnya mengaku kalau Do-yup pernah diberikan nomor BNN oleh orang yang tidak dikenal. Ia menduga jika orang tersebut adalah vigilante. Setelah itu, Jo-hun menelpon atasannya kalau dia akan menangkap vigilante, sehingga orang-orang akan melupakan sosoknya yang dianggap sebagai pahlawan.